tahu apaan, anak baru. Jadi nggak sih yuk? Bulung sih. Ya, benar udah aman. Cek. Agak mepet dikit, abang-abang. Cakep. Duh, wangi banget. Satu, teh. Satu, Iyalah. dua, Peti hijau. teh. Krek. Satu, dua, tiga. Krek. Yuk. Rio. Oke. Kayu mungkin hari ini bagaimana tadi buat laporan di dalam Cukup baik untuk Kamera ini. penyambutan dari bapak-bapak Kamera kayu. kepolisian, apalagi saya sudah langganan di sini. Kebetulan bapak-bapak yang baik-baik gitu. Jadi diarahkan ini apa pasalnya gimana, ini pidananya apa, dan alhamdulillah semuanya itu adalah pidana. mungkin siapa yang dilaporkan? Kalau malam ini kita sudah buat laporan ya di Polres Metro Jakarta Selatan. Sudah apresiasi buat Polres Metro Jakarta Luar Selatan. biasa memang. Luar biasa pelayanannya, baik, kita apresiasi. Ini LP-nya ya. Boleh dilihatin, Bu? Ini LP-nya ya. Oke. Ini LP-nya. Dapat. Nah, oke. Yang terlapor di sini yaitu Choiria Septi. Tuh. Nah, dan pasal yang dilaporkan di sini adalah pasal ITE dan perlindungan data pribadi. Kita dan perlindungan data pribadi. Yang tadi sudah kita jelaskan juga buat teman-teman juga, bahwasanya ada postingan Instagram yang dimana klien kami Ayaulia itu difitnah. Dan Yang juga, ada kasus di highlight, tapi sekarang kita ya lihat sekarang barusan kita lihat tadi udah barusan ada sudah dihapus dihapus. di akun tersebut, tapi kita sudah ambil semuanya, kita sudah atau sudah simpan semuanya dan barang bukti sudah lengkap semuanya. Nah, biarkan proses hukum ini berjalan. Nah, kita tunggu saja perkembangannya ya teman-teman ya. Dan buat si terlapor ya, tadi kita sudah sempat ngomong, dia sadar bahwasanya dia tahu dia salah dan dia siap bertanggung jawab, ya kita minta jangan lari. karena ada pasalnya juga itu ya bang, Iya. penghilangan barang bukti. Iya, kalau dia lari ya udah kita bisa lebih dalam lagi kan. Ya, betul. Tadi dia bilang bahwasanya dia berani bertanggung jawab, ya kita tunggu pertanggung jawabannya dia. Gitu. Bayu mungkin bisa jelaskan dong kronologi Iya, sama awalnya si teh. Choi itu bagaimana gimana? dan akhirnya seperti apa akhirnya bisa melaporkan ke pihak polisian Bang. Kronologinya ya kan cuma sewa baju aja, tapi kan jadi kemana-mana nih kan, yang tadi dibilang yang pertanyaannya fatal ini ya, yang bupati itu. Iya, iya. Kalau dari kronologis ya, saya jelaskan sedikit ya. Dari kronologis ini kan awalnya kan pinjam baju, sewa. baju. Nah, tapi karena baju itu sempat tertahan di rumah sakit, Mbak Ayu juga sudah jelaskan kepada si terlapor kondisinya seperti apa, ada miss antara rumah sakit dengan asuransi, sehingga baju tersebut tidak bisa diambil, dan Mbak Ayu juga meminta waktu untuk menyelesaikan itu di rumah sakit. Nah, tapi si terlapor ini kan sudah terlalu membesar-besarkan, seperti bahwasanya ini barang mewah yang sangat mewah lah gitu loh, bahwasanya klien kami ini sudah melakukan kejahatan yang sangat berat gitu, sampai harus diviralkan, sehingga ada muncul banyak fitnah. Nah, sehingga tadi jam 11 kita sudah berurusan dengan pihak rumah sakit, kita sudah mengambil baju tersebut, sudah berkomunikasi dengan rumah sakit juga, dan kita sudah mengembalikan baju tersebut kepada si terlapor. Oke, klien kami salah, lama mengembalikan baju tersebut, tapi bukan berarti dengan semena-mena setiap orang bisa menghina dan menginjak-injak harga diri seseorang, bahkan sampai menyebarkan data pribadinya. Ini buat semua publik ya, menjadi edukasi buat bersama. Tidak boleh menyebarkan data pribadi seseorang, apalagi seperti nomor rekening. Kita tahu sekarang banyak sekali penyalahgunaan nomor rekening kan, entah itu judi online atau pinjaman online. Kita nggak tahu nih nomor rekening klien kami ini sudah siapa yang menggunakan atau siapa menyalahgunakan. Ya, kita harap si terlapor ini mau mempertanggungjawabkannya. Itu.
Nah, Ayu kan ini kan kata Coy kan juga katanya pas ditanya soal baju katanya Kak Ayu juga katanya ingin melaporkan dia gitu, bawa nama polisi, dan dia juga nggak takut gitu, takut seperti apa gitu. Iya, dia nggak takut, dia tuh tahu. Kan tadi kan wawancara di itu, mungkin seperti apa gitu. Dia ngomongnya nggak takut ya? Wah, Pak Polisi, berarti Mbak Coynya tidak takut katanya Pak. Silahkan dipanggil. Kalau sudah dipanggil tidak takut, ya boleh dicoba aja ke atas. Kayaknya boleh lihat Kan dia dulu. mengikuti, akan sebagai warga negara yang baik, dia akan mengikuti prosesnya gitu. Ya harusnya kan, harusnya kan kooperatif. Saya aja takut sini, lapor aja saya takut. Masa iya apalagi dilaporin? Gitu sih. Yuk, kalau tidak ada dia bersuara di sosmed, ada indikasi Ayu tidak mengembalikan baju tersebut. Itu seperti apa Yuk? Kata siapa? Kata siapa? Tidak mungkin ada indikasi. Karena apa? Karena saya sudah mencoba berkali-kali ke rumah sakit. Ada buktinya. Oke, tapi kenapa lama dari Januari sampai April gitu? Ya kan saya tadi Masnya terlambat Ya, berarti. iya, bulan makanya Januari saya- Mas, dari April. Ya, sampai dari Juli. April sampai Kenapa Juli. terlambat? Ada miss. Saya tidak perlu jelaskan missnya seperti apa. Artinya ada kesalahan dari pihak asuransi juga, ada juga ya miss juga dari rumah sakit, antara rumah sakit dan asuransi, sehingga ini belum cun nih, belum ada korelasinya. Jadi tadi kita sudah ketemu, kita sudah ngobrol, sudah ketemu titik terangnya, ya akhirnya kita ambil bajunya. Kalau kemarin Mbak Ayu sendiri ke rumah sakit 4 mungkin jam saya nungguin. nggak ada tanggapan, tapi dengan kami tim kuasa hukumnya, tadi kami ke rumah sakit langsung ditanggapin, langsung yang bertemu dengan kami itu Direktur Rumah Sakit Abdi Waluyo. Oke, Ayu, tapi ada indikasi sebentar. Bukan Saya indikasi. enggak, saya Ah. mau juga jawab boleh ya. Iya. Ada indikasi kamu bilang. Kan Mbak Coynya tahu ada di rumah sakit. Kan dia datang. Kan dia meminta datang. Dan dia tahu ada di rumah sakit. Kenapa ada indikasi saya tidak mengembalikan? Harusnya dia berpikir dong. Kan di rumah sakit. Berarti rumah sakit yang tidak mengembalikan, bukan saya dong. Saya mau ngapain baju-baju disimpan-simpan? Oh, berarti Mbak Coy tahu kondisi Tahu, kan dia ke rumah sakit nih. Ada buktinya. Ada buktinya dia ke rumah sakit. Dari postingan Instagramnya ya. Postingan Instagramnya Yang yang dia sudah sudah dihapus. hapus. Tapi saya sudah menyimpan semua data. Ini tadi teman-teman sudah lihat kan? Ada ini. Dia kesini kok, dia datang, bahkan dia telepon juga, bahkan dia nanya juga nih, bagaimana Mbak Ayunya sudah datang belum? Apakah pantas? Menurut saya itu kurang pantas ya. Jadi kalau klimaksnya biarkan dia Nih. bertanggung jawab di Nih ya, kantor polisi Depan nanti. dia. Iya. maaf ya nih. Halo malam ini hotline RS Abdi Waluyo. Halo malam, apakah Ayu Anjati hari ini sudah datang? Karena dia bilang hari ini mau datang dan menyelesaikan. Belum ada Bu, ini dia bilang lagi di jalan mau ke rumah sakit Bu, kata dia. Emang dia siapa, saudara saya kah? Keluarga saya kah? Mendapatkan data saya sampai ke Abdi Waluyo kayak gini. Ini kan nggak boleh. Ini data yang banyak sekali yang diambil dan dia sebarkan di sosial media. Duar, dia bilang. Maksudnya apa? Dan dia sendiri bilang kan tidak takut. Tidak Jadi takut. pada intinya biarkan dari Pak Proses hukum ini aja ini berjalan. untuk menyelesaikan di kantor Oke, polisi. berarti Mbak Ayu, berarti ada indikasi diduga ini menjatuhkan Mbak Ayu kah dengan menaikkan Oh, jelas. sosial media? Merugikan juga. bukan Sangat tidak. merugikan. Ini jelas-jelas merugikan. Aku sih kalau jujur ya, kalau dibilang menjatuhkan, bukan menjatuhkan lagi sih. Aku rugi materi, aku rugi penghasilan, nama baik, bahkan sampai ke personal, menyerang ini. Yang fatal tadi apa Bupati? Iya, menuduh kan, menyerang Menuduh. harkat dan martabat seseorang. Katanya adalah saya bersama Bupati, saya menggugurkan di tahun 2015. Bupati yang mana? Dan menerima uang 2 miliar. Dan saya memang uang 2 miliar. Buktinya mana? Siapa nama bupati? Siapa nama bupatinya? Ini kan bupati ada berapa ratus? Ada banyak nih, ada ratusan Ya. bupati nih Nah, kan. jangan sampai nanti semua bupati ini Ini lagi melaporkan menunggu dia nih, loh. semua bupati lagi menunggu. Lagi menunggu nih. Apakah mereka bagian dari situ? Ya kan? Jangan Jadi, nanti jadi fitnah si- kan ini melebar jadi Coy itu sebutkan ya, kita lapor tolong sebutkan nanti Jadi kalau dia sebutkan tidak dapat siapa bupatinya. membuktikan itu adalah fitnah.
Ya. Oke. Berarti hanya melaporkan Coy apa ada sifat juga gitu? Oh tidak, saya sama Kak Sinti kebetulan tidak ada masalah ya. Oke, Mbak, perihal Coy kan tadi sudah sempat mengembalikan ya, lalu ada kekurangan, lalu juga dia menyebutkan ada denda yang 75.000 per Oke. hari. Itu gimana? Denda, apakah dia bisa mengembalikan nama baik saya? Harga nama pembelian Apakah dia bisa memulihkan? Bahkan saya bilang kalau dia bisa menghapus semuanya, Bahkan menghapus pemberitaan di media semuanya. saya Jejak digital, nggak akan bayar Bayar, denda kita itu. bayar. Tapi setelah dari ini laporan akhirnya dia minta maaf, itu bagaimana mungkin dari Mbak Ayu? Sudah terlambat, kenapa nggak dari kemarin minta maafnya? Kan saya udah bilang dari awal, tunggu hari Senin saya ke asuransi dan ke rumah sakit untuk mengambil, begitu kan? Nah, kenapa dia sudah berkor-kor dari sebelum hari Senin? Itu kan namanya bukan komitmen. Kecuali hari ini saya tidak mengembalikan, bolehlah dia berkoar. Itu salahnya saya gitu. Memang betul saya salah. Ini takutnya dibilang playing victim. Tidak. Saya memang salah. Saya mengakui kesalahan saya minta maaf. Keterlambatan ini. Tidak ada indikasi-indikasi yang siapa kamu? Siapa kamu? Mas kamu bilang itu indikasi tidak mengembalikan. Gak penting buat saya baju, serius. Saya bisa beli kok 200.000 banyak. Ya mungkin begitu ya teman-teman ya. Kita tunggu proses hukum berlanjut. Yang buat si terlapor, Mbak terlapor ya tadi sempat ngobrol dengan saya bahwasanya dia siap bertanggung jawab ya. Kita tunggu pertanggungjawabannya dia. Itu aja. Teman-teman nanti boleh nanya ya sudah siap mental belum? siapa tahu nanti dalam Soalnya kan dia sempat ada story juga kan ya yang Mas bilang ya. Dia nggak takut. Kita coba aja. nanti siapa tahu dalam proses penyidikan nama bupati itu disebutkan di sini kan biar nggak jadi fitnah buat dia. Biar kayak jadi fitnah. Iya, kita tunggu aja ya. Bang, apakah nanti ketika proses berjalan mungkin nggak sih si Bat ini nanti akan jadi saksi atau Ya kita seperti lihat apa? aja nanti. Kan kita lihat nggak aja. tahu. Nanti kewenangan penyidikan aja nanti. Itu kan bapak-bapak yang di dalam. Ya, boleh tanya nanti, Kalau kan? kita kan di sini hanya aku menjalankan apa yang menjadi aku punya hak aja gitu. Dia kan punya hak sudah saya kembalikan toh. Jadi aku juga berhak sebagai warga Indonesia yang baik. Ini juga edukasi juga kan untuk para orang-orang di luar sana, gunakanlah sosial media benar dan bijak, dan juga mulut itu dijaga, jari dijaga, jangan asal emang dia pikir dia kebal hukum, dia siapa, anak siapa, orang sekarang aja Jenderal aja di penjara. kok. Berarti yang bersangkutan dengan pasal berapa, Bang? Kalau Ikat pasalnya itu 27 E3 Jungto 45A UITE pasal 672 UITE. Berarti perihal UITE ya. Ancaman PDP. Dengan ancaman sendiri, Bang. Ya 4 tahun, 5 tahun. Nah, gila tuh. Ya lumayan lah kalau dia nggak kan? takut kan 5 tahun ya 5 Nah, lembaran. ini kan masih proses LP, masih ada lidik, masih ada sidik. Ya, siapapun nanti dari penghasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan ini, nama-nama siapapun nanti ya teman-teman tunggu informasi aja, kita pasti sebar informasinya ya. Oh ya, aku juga ada dapat kabar barusan katanya ada itu ya terakhir ya, siapa yang bikin status katanya dia mau bikin LP balik tadinya, tapi ada yang mengajak seseorang. Nggak apa-apa, ini just info aja, ada yang mengajak seseorang udah LP-nya sama-sama aja. Ya itu sih menurut saya silakan aja. Tapi dari komentar-komentar netizen banyak, maaf nih ya, banyak korban dari Mbak Ayu bahasanya. Seperti itu gimana? Kalau gini Mas, sorry. Bentar. Kalau korban-korban itu sudah datang ke kantor saya, ngobrol sama saya, buktikan kalau memang korban ada buktinya, lapor, ada kepolisian toh, jangan cuap-cuap di media sosial, kan gitu aja. Kalau masalah hutang piutang itu jatuhnya perdata, itu siapa tuh pengacara atau siapa saya nggak kenal kemarin itu, Oh, itu bukan yang pengacara itu. yang Flores Itu debt collector. itulah. Utang itu urusan pribadi. Iya. Itu jatuhnya perdata. Jadi kalau mau perdata silakan Itu gugat. kredit handphone. Gitu. Itu aja sih.
Itu kredit handphone. Ya, oke. Sekian semua. Itu. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih.